Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Habib Azhari dengan NIM 25304051. Merupakan mahasiswa PPG guru tertentu tahap 4 tahun 2025 dengan program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin 9 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MANW Korleko. Kelas 10 dengan materi usaha dan energi. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Baiklah, sebelum kita mulai, coba Pak Guru minta ketua kelas untuk mimpin doa dulu. Ayo, silakan. Hayya nada'u sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan absen dulu ya. Ansori Firdaus, Atiyatul Wapia, Bayi Lauhil Baryah, Bayu Hanggara Saputra. Sakit ya? Aduh. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Deviatul Aini, Firman, Harpida Karunia Putri, Rohimadi. Baik, sudah semua ya. Ada beberapa yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Sebelum kita masuk di materi kita ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, lagu nasional, untuk memperkuat nasionalisme kita ya, sebagai orang Indonesia. Oke, siap ya? Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silahkan duduk kembali. Jadi materi kita pada hari ini adalah mengenai usaha dan juga energi ya. Nah, sebelum lanjut kita akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian usaha dan energi melalui pengamatan atau demonstrasi. Nah, yang kedua, memberi contoh konsep usaha melalui pengalaman sehari-hari dan pengamatan dengan benar. Yang ketiga, menganalisis manakah yang termasuk kegiatan melakukan usaha dan bukan melalui pengamatan atau demonstrasi. Apakah kalian pernah mendengar kata usaha? Benar. Kapan dengar kata usaha? Di mana?
Di perusahaan. Di perusahaan, di perdagangan. Nah, oke. Terus yang kedua, apakah kalian pernah melakukan usaha? Usaha apa aja yang pernah kalian lakukan? Hah? Berdagang. Dagang apa? Dagang apa? Dagang buah-buahan. Oke. Oh, berarti usaha itu yang seperti itu ya? Satu lagi nih pertanyaan. Pernahkah kalian mendorong tembok, terus temboknya kan nggak bergerak pastinya kan kalau didorong kan? Nah, apakah menurut kalian sudah melakukan usaha dengan mendorong tembok itu? Karena kenapa? Karena berusaha untuk mendorongnya. Karena berusaha untuk mendorongnya. Oke, baiklah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan terjawab setelah materi ini selesai Pak Guru sampaikan ya. Dan nanti silahkan disimak materinya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan ya. Di pertemuan kali ini, pembelajaran kita yang pertama nanti alurnya itu seperti ini. Pak Guru akan menyampaikan materi dulu melalui slide ini, PowerPoint ini. Setelah itu nanti Pak Guru minta nanti ada yang bertanya ya kan terkait masalah materi ini. Terus setelah itu nanti Pak Guru akan bagi beberapa kelompok ya, bagi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Nah, tapi sebelum mengerjakan tugas kelompok itu nanti kalian Pak Guru minta untuk mendemonstrasikan bagaimana usaha dan energi itu ya, menggunakan alat-alat yang ada di kelas ini ya. Nah, setelah itu nanti ada juga tugas individu selain tugas kelompok yang langsung dijawab saat itu juga ya, dan nanti Pak Guru akan nilai. Baiklah, sebelum kita lanjut, untuk menyemangati biar semangat, kita ice breaking dulu ya. Nah, sekarang semua berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, instruksinya adalah untuk ice breaking ini, jadi kita akan buat nada dari masing-masing barisan ini ya, biar semangat. Ini Oke, tepuk tangan. Lumayan lah ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materinya. Pengertian usaha. Nah, tadi apa tadi? Ada yang bilang usaha itu usaha berdagang di perusahaan dan sebagainya. Nah, di fisika itu punya definisi yang berbeda. Di dalam fisika, usaha adalah gaya yang menyebabkan benda berpindah tempat, ya, atau hasil kali antara gaya dan perpindahan yang searah. Usaha itu disimbolkan dengan W, ya. W ini asal katanya work, ya, dari bahasa Inggris. Work artinya kerja. Nah, jadi usaha itu adalah suatu kerja sebenarnya. Ya, satuannya adalah joule. Nah, F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan juga S itu perpindahan, satuannya meter. Besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan. Gaya itu apa dulu? Yang kalian tahu, gaya itu gaya apa saja coba? Gaya dorong, apalagi? Gaya tarik, ya. Gaya tahan bisa juga, ya. Misalkan kita nahan berat misalkan, ya, berarti itu kita menahan gaya gravitasi. Nah, yang sering kepake di usaha dan energi ini itu biasanya gaya dorong ataupun gaya tarik, ya kan? Nah, contohnya misalkan orang belanja di supermarket misalkan, ya. Nah, itu kita dorong troli kalau belanjaannya banyak seperti ini, ya. Nah, jadi orang ini memberikan gaya dorong searah dengan perpindahan troli ini. Setelah troli ini didorong sejauh S, karena dia itu berpindah, makanya dia disebut dengan
usaha. Rumus usaha itu W sama dengan F kali S. Contoh soal. Nih. Sebuah kotak didorong dengan gaya 20 Newton. Ya. Sebuah kotak didorong dengan gaya 20 Newton. Berarti yang 20 Newton ini apanya ini? F-nya 20 Newton, ya. Secara mendatar. Nih, ya. Nah, ini nih kotaknya nih, didorong ke arah ini, ya. Ini 20 Newton ini. Kemudian sejauh 5 meter. Nah, setelah dia sampai sini misalkan nih, tuh, ini didorong ya. Ini S-nya, ini sejauh 5 meter. Ya. Usaha yang dilakukan gaya dorong, gitu ya. Usaha yang dilakukan gaya dorong itu berapa? Nah, berapa kira-kira? Kita apakan dia? Bener ya? 100. Gampang ya? Kenapa? Karena berdasarkan rumusnya, usaha itu adalah F dikalikan dengan S, ya. Sama dengan 20 dikali dengan 5 sama dengan 100 Joule, ya. Sama dengan 100 Joule. Jadi ini ada orang yang narik peti, ya, narik kotak seperti ini. Untuk mempermudah, dia pakai alat ini, pakai tali, ditarik, ya kan? Ditarik. Apakah kotak ini, benda ini yang ditarik ini akan naik langsung searah dengan muka orang ini? Tidak ya, ditarik dia akan begini nih, ke sini kan? Nah, akhirnya kotaknya berpindah ke sini nantinya. Karena dia membentuk sudut, yang namanya sudut itu kita tahu kalau secara matematisnya itu kita menggunakan sudut trigonometri ya, ada sin, cos, tan, dan untuk rumusnya W sama dengan F kali S cos theta. Theta ini adalah sudut ya. Theta ini adalah sudut. Contoh soalnya nih. Sebuah peti yang tadi itu, yang ilustrasinya yang tadi, sebuah peti ditarik di atas lantai licin dengan gaya sebesar 50 Newton. Menggunakan tali yang membentuk sudut 60 derajat ya, terhadap arah horizontal. Jika peti berpindah sejauh 4 meter, tentukan usaha yang dilakukan gaya tersebut. Gimana? Nih dia nih jawabannya ya. Cos 60 berapa? Setengah ya. Cos 60 itu setengah. Nih, berarti tinggal dikalikan saja nilai cos 60 dengan jarak dan juga gaya yang diberikan. Dianggap sudutnya 60 derajat ya. Nah, jadinya 200 dibagi 2 sama dengan 100 Joule. Soal kedua. Nah, coba sekarang ini kalian oret-oret ya. Di situ nilai cos sudah dikasih di situ di soal itu ya. 0,866 ya. Sebuah balok ditarik dengan gaya 80 Newton menggunakan tali yang membentuk sudut 30 derajat. Yang bisa menjawab bisa di depan ya. Udah? Udah? Oke. Nanti kita koreksi ya. Oke. Nah, jadi ini yang ditanyakan itu adalah apanya? Jaraknya ya, jaraknya atau S nih yang ini. Udah bagus, cuman keliru sedikit saja ya, tinggal dikit aja mendekati ya. Oke, beri tepuk tangan dulu, tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa. Terus selanjutnya adalah besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Ya, apa contohnya? Misalkan ada batu besar, misalkan ya, atau di dekat kita tembok ya, paling dekat ya. Tembok didorong, dia kan nggak berpindah, ya kan? Jadi itu adalah contoh kita memberikan gaya dorong, tapi tidak terjadi perpindahan, ya, tetap dia akan sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada perpindahan, cuman ada gaya saja, usahanya itu 0. Oke?
Sekian dan terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan membentuk kelompok. Pak Guru jelaskan dulu. Jadi ini ada LKPD, ya. Ada LKPD nih, seperti ini nih. Nah, ya, ada LKPD-nya. Nanti di LKPD ini ada soal, ya, soal kelompok. Soal kelompok terkait dengan materi yang sudah disampaikan, ya, terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, di sini ini ada beberapa soal. Yang pertama itu soalnya ini nih, ya. Soalnya seperti ini. Oke. Soalnya ada tabelnya, ya. Lengkapi tabel berikut berdasarkan hasil pengamatan. Nah, jadi nanti kalian akan maju perwakilan kelompok, ya. Bisa 2 orang, bisa 3 orang untuk melakukan demonstrasi. Apa demonstrasinya? Demonstrasi yang pertama itu ada 2 demonstrasi, ya. Yang pertama itu nanti kalian akan mendorong meja ini nih, ya. Dorong meja ini sejauh ya 1 keramik aja, ya. Jadi 2 orang yang mendorong meja, 2 orang yang mendorong tembok, ya. Nanti setelah kalian melakukan demonstrasi itu, maju tadi itu, kalian akan menjawab ini, berdiskusi sama kelompok di masing-masing kelompok nanti, ya. Setelah selesai diskusi, ini akan dipresentasikan ke depan. Yang poin nomor 2 dan 3 saja, ya. Analisa masalah dan juga kesimpulan kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 orang kan? Kelompok 1 nih. Kelompok 1, 2, 3, 4 nih, ya. Nah, semangat. Terus yang ini kelompok 4, ya. Kelompok 4. Terus yang ini nge-L ini, ya. Ini kelompok 5, ya. Ayo kumpul dengan kelompoknya sekarang. Ayo cepat. Ini nih kelompoknya yang ini, Kelompok 1 mana? Itu ya, 1. Ini 2, 3, 4, 5. Oke. Ayo diskusikan, dijawab ya. Tuh. Kan? Ayo. Dijawab sesuai dengan materi yang tadi yang sudah dijelaskan. Silakan didiskusikan. Udah? Nah, udah ditulis? Coba yang dicentang-centang itu. Oh iya, berarti yang dicentang itu ada, yang centang tidak ada. Oke. Bagus. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Gimana, ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Oke. Sudah ada ya jawabannya? Oke, siap-siap yang lain perhatikan ya, semuanya hadap sini walaupun duduk di kelompok masing-masing. Semuanya hadap sini ya, yang ngomong nanti pakai ini ya. Oke. Ayo dipersilahkan untuk dipresentasikan ya, dibacakan ini hasilnya yang poin kedua dan ketiga. Kenalkan kelompoknya dulu, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau hasil diskusi kami tentang materi usaha dan energi. Pada peristiwa manakah benda mengalami perpindahan? Benda mengalami perpindahan saat didorong atau ditarik dengan gaya yang besar. Yang kedua, pada peristiwa manakah gaya tidak menyebabkan perpindahan benda? Gaya tidak menyebabkan perpindahan jika gaya yang diberikan terlalu kecil. Mengapa dorongan pada tembok tidak menghasilkan usaha meskipun terasa melelahkan? Karena gaya yang diberikan ke tembok kurang besar sehingga tembok tidak bisa berpindah. Kesimpulannya, usaha dalam fisika terjadi apabila gaya yang diberikan cukup besar untuk menggerakkan benda. Baik. Nah, oke. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang ditanyakan? Intinya apa tadi itu yang disampaikan?
Apa tadi yang disampaikan? Kesimpulannya, gaya yang diberikan cukup besar untuk menggerakkan benda. Ya, jadi menurut kelompok 4, jadi gaya usaha itu ada kalau ada gaya yang besar untuk menggerakkan benda. Nah, seperti itu ya. Assalamualaikum Pegang mic-nya, warahmatullahi pegang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi usaha dan energi dari kelompok 3. Di sini kesimpulannya, usaha dalam fisika terjadi apabila gaya bekerja pada benda dan menyebabkan benda berpindah sejauh jarak tertentu. Kalau nggak ada, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai usaha dan energi. Kesimpulan dari kami, usaha dalam fisika terjadi apabila gaya yang diberikan pada benda menyebabkan benda tersebut berpindah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pegang mic-nya. Oke, bagus sekali. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kesimpulan, usaha dalam fisika terjadi apabila gaya mampu mengatasi berat benda sehingga benda dapat berpindah. Oke, silakan Kami duduk. dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang usaha dan energi. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah usaha dalam fisika terjadi apabila ada gaya dan perpindahan benda searah dengan gaya tersebut. Nah, di sini Pak Guru akan koreksi sedikit ya terkait tadi diskusi kelompok, sudah bagus sekali ya. Kelompok 4, nah yang ini ya kelompok 4 ya. Kelompok 4 bilang usaha dalam fisika terjadi apabila gaya yang diberikan cukup besar untuk menggerakkan benda. Benar, tapi ada kurang tepatnya konsepnya ya. Kenapa benar? Ada gaya yang menggerakkan benda. Jadi berikan gaya, benda itu bergerak. Tapi kelirunya sedikit saja bahwa untuk menggerakkan benda itu tidak harus tenaga yang besar. Ya, misal saya mau menggerakkan pulpen ini, nih pulpen ini saya mau gerakkan dari sini ke sini, gerak nggak? Saya butuh tenaga besar nggak? Tidak. Ya, jadi konsepnya untuk kelompok 4 mana? Nih udah bagus sekali nih untuk ininya diskusinya ya. Jadi tinggal dilurusin aja. Jadi kesimpulannya bahwa gaya itu tidak harus gaya yang besar untuk memindahkan benda sehingga terjadi usaha. Ya, kalau bendanya kecil ya tentu kita menggunakan tenaga yang kecil. Kelompok 3 tadi kesimpulannya usaha dalam fisika terjadi apabila gaya yang bekerja pada benda dan menyebabkan benda berpindah sejauh jarak tertentu. Ini tepat konsepnya ya. Ada gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan jarak tertentu. Jarak tertentu yang dimaksud itu bisa semeter, 2 meter, bisa setengah meter. Jadi ini konsepnya sudah benar. Mana ke kelompok 3? Oke, good ya. Good. Tepuk tangan. Ya. Kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 nih yang Pak Guru catat tadi, itu usaha dalam fisika terjadi apabila apa? Gaya yang diberikan pada benda menyebabkan benda berpindah. Benar ya? Yang penting ada intinya ada gaya, ada perpindahan. Oke, good. Ya, yang selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5. 5 itu tadi usaha dalam fisika terjadi apabila gaya mampu mengatasi berat benda sehingga benda dapat berpindah. Ini kan diperhitungkan berat bendanya kan? Sehingga benda dapat berpindah. Ini bukan masalah beratnya ya. Nah, yang penting ada gaya yang diberikan dan juga ada perpindahan. Jadi ini kurang tepat ya. Kelompok 2 kesimpulannya itu adalah usaha dalam fisika terjadi apabila ada gaya dan perpindahan.
dan perpindahan benda searah dengan gaya tersebut. Nah, jadi benar ya, usaha dalam fisika terjadi usaha dalam fisika terjadi apabila ada gaya dan perpindahan benda searah dengan gaya tersebut. Jadi untuk mengukur pemahaman setelah tadi berdiskusi, sekarang tinggal tugas individu. Silahkan kalian kerjakan semampu kalian ya, kan ya. Nih. Silahkan. Nah, Pak Guru akan jelaskan dulu sedikit ya. Yang pertama ini adalah jawablah secara mandiri dan jujur berdasarkan pemahamanmu. Tuh, seperti ini ya. Beri tanda centang pada peristiwa yang melibatkan usaha dalam fisika. Di sini ada nih beberapa poin nih. Tuh, mau pilih yang mana ya, centang ya. Jadi ini pilihannya lebih dari satu. Nah, terus yang nomor 2, pilih satu jawaban yang dicentang ini kemudian jelaskan. Oh, kalau yang ini begini, gitu ya. Kemudian yang 3 ini adalah refleksi singkat. Yang namanya refleksi singkat itu kita mengukur kemampuan kita, pemahaman kita sejak dari awal sampai akhir kita belajar. Nah, sekarang kan di akhir nih, ya. Nah, di sini tinggal kalian lengkapi kalimat berikut. Hari ini saya memahami bahwa usaha dalam fisika tidak hanya tentang gaya, tapi juga tentang titik-titik. Kalian kembangkan dengan bahasa sendiri. Refleksi singkat. Hari ini saya memahami bahwa usaha dalam fisika tidak hanya tentang gaya, tetapi juga tentang bagaimana sebuah benda tersebut mengalami perpindahan atau jarak dari yang satu ke tempat yang lain. Sehingga saya mengetahui bahwa setiap benda yang kita dorong akan mengalami perpindahan. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Oke. Udah? Ayo silakan dikumpulkan. Ditunggu dulu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Berarti kurang konsen ya kan? Kalau nggak ada tepuknya, jangan tepuk ya. Nah, ini untuk melatih konsentrasi ya. Jadi untuk refleksi kegiatan kita, jadi tadi di awal kita sudah, Pak Guru sudah bertanya, apakah kalian tahu apa itu usaha, pernahkah melakukan usaha, pernah dorong tembok dan sebagainya. Dari awalnya kita menganggap usaha itu berjualan atau usaha untuk mendapatkan sesuatu. Tapi setelah kita belajar, ternyata usaha dan energi itu ada 2 poinnya ya. Ada 2 intinya ya. Ada gaya, ada perpindahan, maka terjadi usaha. Pak Guru akan menyampaikan pelajaran kita minggu depan ya. Pelajaran kita itu masih di energi terbarukan ya. Karena sudah selesai, kita tutup saja ya. Kita tutup saja materi kita. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Nah, silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.